Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Almaratus Soliha, NIM 8781908897. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang praktik IPA di SD, itu mengenai zat-zat dalam makanan. Adapun zat makanan itu merupakan senyawa atau molekul kimia sebagai sumber energi yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat hidup dan berkembang biak. Jadi secara umum zat makanan itu terbagi menjadi dua jenis, makro dan mikro. Adapun yang makro karbohidrat, lemak, protein, air, dan mikro vitamin dan mineral. Adapun makro ini dalam artian dalam tubuh manusia itu wajib ya untuk kebutuhan zat makanan makronya itu wajib terpenuhi. Adapun mikro ini sesuai dengan takaran seperti itu. Jadi adapun mikro seandainya itu tidak terpenuhi, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dalam makronya itu ada salah satu yang kurang, maka biasanya dampaknya itu terjadi stunting pada anak atau di situ tumbuh kembangnya kurang optimal. Yang pertama, ini ada piramida makanan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang paling dibutuhkan oleh tubuh adalah karbohidrat sebagai sumber energi yang utama. Karbohidrat, kemudian vitamin, protein, dan lemak. Nah, lemak ini diusahakan tidak terlalu banyak mengonsumsi lemak, karena banyak sekali dampaknya yang kurang baik di lemak, khususnya untuk lemak hewani. Yang pertama, karbohidrat merupakan senyawa organik yang dapat dihidrolisis menjadi aldehida atau keton. Contoh, roti, kue, soda popcorn, kemudian nasi, jagung, papeda, biji-bijian, sayur-sayuran, beberapa sayuran ada mengandung karbohidrat, semisalnya kentang, kemudian kacang-kacangan dan roti, coklat, seperti itu. Nasi juga. Kemudian protein ini merupakan zat pembangun tubuh makhluk hidup, hormon, dan juga enzim. Jadi kalau protein ini ada dua juga, ada prohen dan prona. Prohen dan prona. Kalau prohen itu protein hewani, kalau prona itu protein nabati. Kalau anak-anak balita biasanya lebih difokuskan untuk konsumsi protein hewani. Sebab untuk membangun membangun tubuh. Jadi untuk tumbuh kembangnya, untuk mengoptimalkan hormon juga enzim seperti itu. Jadi hormon pertumbuhan dan perkembangan itu paling optimal pada anak-anak itu atau usia pertumbuhan itu adalah prohen dibandingkan dengan prona atau protein nabati. Adapun prohen itu ada misalkan dari telur, ayam, daging, kemudian susu, ikan, udang. Kalau prona itu biasanya dari kacang-kacangan seperti itu, kacang almond, terus kemudian oat, itu brokoli juga itu juga kaya akan protein. Bahkan pisang itu secara penelitian itu saya juga baru membaca literatur bahwa pisang itu kaya akan protein tinggi. Jadi kalau anak-anak itu eh, misalnya dikasihkan pisang itu sudah satu pisang per hari itu sudah mencukupi kebutuhan proteinnya. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak merupakan sumber energi yang melindungi tubuh yang dapat menggantikan karbohidrat dan mendukung fungsi tubuh lainnya. Lemak ini juga sama, berasal dari lemak nabati, ada juga lemak hewani. Kalau lemak nabati itu dari tanaman, misalkan di situ ada alpukat, keju, kemudian biji chia, minyak zaitun, minyak kelapa. Kalau minyak lemak hewani itu berasal dari hewan. Misalnya itu lemak dari ayam, kan ada kan ya lemaknya, lemak hewani. Terus gajih kayak gitu, itu merupakan lemak. Namun kalau lemak dari hewani itu termasuk lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini diusahakan tidak terlalu banyak dikonsumsi karena dampak bagi kesehatan itu kurang baik seperti itu.
Tapi kalau lemak nabati dari tumbuhan itu bagus untuk tubuh, dia bukan lemak jenuh, seperti itu. Kalau lemak hewani itu resikonya kolesterol tinggi. Selanjutnya yaitu vitamin. Adapun vitamin ialah zat organik yang tidak bisa dibentuk oleh tubuh sehingga perlu diperoleh dari makanan. Makanan yang mengandung vitamin adalah sayuran dan buah-buahan. Vitamin memiliki peran penting untuk tubuh. Jadi sayuran dan buah-buahan itu merupakan sumber vitamin yang paling tinggi. Jadi baik sayuran misalkan di situ ada sayur wortel, di situ ada vitamin A, di mana kandungan wortel itu kaya akan beta karoten. Beta karoten itu merupakan salah satu sumber dari vitamin A seperti itu. Kemudian kalau misalkan vitamin C itu mayoritas orang awam mengenal jeruk kaya akan vitamin C, namun untuk vitamin C paling tinggi itu ada di tomat, seperti itu. Jadi kalau sayuran juga ada vitamin K seperti kubis, brokoli, seperti itu. Jadi memang untuk vitamin-vitamin itu ada di buah-buahan dan sayur-sayuran. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada praktik IPA di SD mengenai zat makanan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.